pada malam hari ini. Adapun topik yang akan kita bahas pada malam hari ini, selain untuk silaturahmi, Bapak Ibu, kita akan membahas teknis persiapan keberangkatan dan kepulangan umroh untuk program low cost umroh 4 Februari sampai 17 Februari 2025. Next, Pak. Next, Pak. Baik, Bapak Ibu, saya izin sampaikan untuk tata tertib Zoom meeting pada malam hari ini. Waktu meeting kita mulai pada pukul 19.00 atau jam 7 malam sampai dengan selesai. Kemudian Bapak Ibu mohon disediakan untuk alat tulisnya. Mohon juga mikrofon Bapak Ibu untuk dimatikan atau di-mute. Dan mohon Bapak Ibu berkenan untuk mengaktifkan kameranya masing-masing karena kita juga bisa sambil saling mengenal satu sama yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu mohon jika ada pertanyaan disampaikan di dalam kolom chat. Next, Pak. Baik Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya selaku tour leader yang akan membersamai, mendampingi dan menemani perjalanan ibadah umroh Bapak Ibu selama 14 hari nanti. Nama saya Devianti Heri Ahmad. Biasa saya dipanggil oleh jamaah dengan panggilan Mbak Devi atau Teh Devi. Silahkan senyamannya aja Bapak Ibu. Saya asli Bandung, tapi domisili saya di Depok. Kemudian silahkan Bapak Ibu bagi yang ingin silaturahmi secara online bisa memfollow Instagram saya di @devianti.ahmad. Next, Pak. Sebelum kita membahas teknis keberangkatan, izinkan saya menyampaikan kondisi umum saat ini di Arab Saudi. Saat ini musim di Arab Saudi masih musim dingin ya Pak Bu. Di Mekah itu sekitar 14 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Jadi untuk paginya itu bisa mencapai 14 derajat Celcius dan untuk suhu tertingginya di siang hari 27 derajat Celcius. Untuk di Madinah ini lebih dingin Bapak Ibu, kemarin di bulan Januari suhu terendahnya itu bisa mencapai 8 derajat Celcius dan suhu tertingginya kami di Januari itu 23 derajat Celcius. Kemudian terkait waktu 4 jam lebih awal di Indonesia dibanding Arab Saudi. Misalkan di Indonesia itu pukul 10 pagi, maka di Arab Saudi itu pukul 6 pagi. Jadi Bapak Ibu yang ingin nanti berkomunikasi dengan keluarganya mohon disesuaikan karena kita waktunya berbeda 4 jam dengan Arab Saudi. Kemudian untuk sholat di Ka'bah masih harus menggunakan kain ihram untuk bapak-bapak. Untuk ibu-ibu tidak ada pakaian khusus untuk sholat di mataf atau di pelataran Ka'bah. Kemudian Bapak Ibu terkait tasreh izin grup masuk Raudoh itu sudah saya sampaikan di awal. Tasreh Raudoh ini saat ini di Madinah ini sedang tidak baik-baik saja karena puncak kunjungan tertinggi di bulan Januari dan Februari ini menyebabkan banyak sekali travel tidak keluar tasreh izin tasrehnya untuk masuk ke Raudoh itu banyak yang tidak keluar. Jadi kita bisa ikhtiar dengan salah satunya dengan pengajuan secara mandiri melewati aplikasi Nusuk ya Bapak Ibu. Nanti untuk aplikasi Nusuk ini akan saya jelaskan di akhir sesi. Next, Pak. Baik, untuk ibadah umroh, hal-hal yang harus disiapkan itu terkait pertama persiapan ilmu, kesehatan, dokumen, dan materi. Yang kedua adalah perlengkapan umroh. Yang ketiga adalah teknis keberangkatan dan kepulangan yang saat ini yang akan kita bahas ini ya Bapak Ibu. Next, Pak. Untuk persiapan ilmu, Bapak Ibu alhamdulillah kemarin sudah mengikuti manasik online. Juga bisa Bapak Ibu membaca dari buku doa atau buku panduan dan Bapak Ibu bisa secara mandiri bisa browsing di internet dan YouTube terkait semua persiapan ilmu yang akan kita nanti umroh. Kemudian untuk kesehatan, Bapak Ibu silahkan olahraga ringan, kemudian jangan lupa minum suplemen atau vitamin, istirahat yang cukup dari sekarang. Jika ada yang memiliki penyakit, komorbid atau penyakit berat lainnya, silahkan medical check up, membawa surat dokter
di H-7 sebelum keberangkatan. Untuk materi ini Bapak Ibu silahkan membawa uang rial secukupnya. Uang rupiah juga boleh dibawa karena nanti ini berlaku di sana pecahan 50.000 dan 100.000. Kemudian kartu ATM-nya Bapak Ibu bagi yang memiliki Visa dan Mastercard silahkan dibawa. Jika nanti kurang bisa mengambil uang di ATM. Next Pak. Untuk dokumen Bapak Ibu saya harapkan semoga semua sudah mengumpulkan paspor dan buku vaksin meningitis ya ke kantor Ventur Bapak Ibu. Jika belum, silahkan segera menyerahkan ataupun nanti dibawa pada saat keberangkatan. Tentunya nanti konfirmasi dulu ke saya siapa saja yang belum. Dan ini alhamdulillah visa kita sudah keluar ya Bapak Ibu. Mohon dicek visanya masing-masing harus sesuai nama dan tanggal lahirnya dengan data yang ada di paspor kita. Next Pak. Bapak Ibu, berikut persiapan perlengkapan umroh. Sebelumnya sudah saya share di dalam grup apa saja yang harus kita bawa untuk persiapan umroh selama 14 hari ke depan. Bapak Ibu, untuk diketahui, kita nanti umroh selama 14 hari. Tapi bajunya itu tidak perlu setiap hari kita satu hari satu baju. Nanti khawatirnya kita over bagasi ya Bapak Ibu, terutama nanti pada saat pulang saya yakin Bapak Ibu pasti beli oleh-oleh, jadi bajunya nanti secukupnya saja, karena sekarang masuknya musim dingin, jadi kita tidak terlalu berkeringat Bapak Ibu nanti di Arab Saudi. Jadi satu baju bisa dipakai untuk 2 hari ya, kita akalin seperti itu. Untuk dalamannya boleh diperbanyak pakai dalam, tapi untuk garmennya silahkan disiasati satu baju untuk 2 hari. Kemudian Bapak Ibu nanti ini perlengkapannya bisa di review lagi yang ada di grup. Bapak Ibu terkait paket internet roaming. Kemarin ada yang tanya ke saya paket internet yang bagus itu yang kartu apa? Setahu saya paket internet yang sinyalnya bagus tanpa terkendala itu Telkomsel ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada kendala terkait sinyal maupun aktivasi di Arab Saudi. Dan juga nanti kita kan menggunakan maskapai Indigo, kita transit di Mumbai Bapak Ibu. Jadi untuk khusus Telkomsel ini paket internetnya sudah termasuk kuota transit di Mumbai. Jadi Bapak Ibu jika memakai Telkomsel ketika di Mumbai itu nanti Bapak Ibu sudah aktif kuota internetnya gitu ya. Kalau untuk kartu internet yang lain karena saya belum pernah coba, jadi saya kurang tahu apakah di Mumbai sudah termasuk paket internetnya atau belum. Gitu. Next. Bapak Ibu, berikut perlengkapan jemaah umroh untuk paket low cost umroh. Mohon Bapak Ibu dicek lagi semua perlengkapannya. Dimohon untuk sudah mendapatkan khususnya mukena LCU untuk ibu-ibu dan cover koper yang sarung koper berwarna hitam ini. Untuk bapak-bapak, kain ihram dan sabuk ihramnya tolong dicek sudah mendapatkan semua atau belum. Khusus jaket LCU dan ID card dan shawl itu nanti akan mendapatkan pada saat kita di bandara ya Bapak Ibu. Kemudian jika ada yang belum mendapatkan, silahkan konfirmasi ke konsultan masing-masing ataupun bisa konfirmasi langsung ke nomor WA admin perlengkapan yang sudah saya share di dalam grup. Terkait koper bagasi, saya izin menyampaikan Bapak Ibu ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Koper yang digunakan, koper pribadi masing-masing, ukurannya maksimal 24 inch dan wajib menggunakan cover koper LCU atau sarung koper LCU yang berwarna hitam ini. Kemudian untuk aturan maskapai itu biasanya berbeda-beda. Untuk Indigo biasanya ini 25 kg maksimalnya Bapak Ibu. Koper, Bapak Ibu tolong diberikan nama masing-masing jamaah dan diberikan tanda atau label penanda untuk kita memudahkan mengenali koper kita masing-masing. Penandanya tolong dipasang di handle bagian atas ya Bapak Ibu, jangan dipasang di bagian bodi di depan karena nanti akan tertutup oleh sarung koper. Jadi diberikan nama dan penanda di bagian handle yang atas. Kemudian Bapak Ibu, tolong ini digarisbawahi, tidak boleh ada power bank atau barang lain yang
mudah meledak yang mengandung baterai, uang, ataupun barang berharga lainnya di koper bagasi. Tolong Bapak Ibu dengan sangat jangan ada power bank, baterai, ataupun barang yang mudah meledak di koper bagasi. Karena nanti jika Bapak Ibu lupa di koper bagasi ada power bank, Bapak Ibu walaupun nanti sudah di dalam gate boarding itu Bapak Ibu akan dipanggil oleh pihak maskapai sendiri untuk langsung mengeluarkan power bank tersebut di dalam bagasi kita. Kemudian untuk benda tajam atau runcing seperti pisau, gunting, jarum, gunting kuku, tolong disimpan di koper bagasi. Alat cukur disimpan juga, alat cukur kumis atau jenggot disimpan juga di dalam bagasi. Jangan sampai ada di koper kabin atau di tas lempang. Hindari alat cukur yang otomatis ya Bapak Ibu yang ada baterainya itu, hindari membawa alat cukur yang seperti itu. Kita membawa alat cukur yang manual saja. Kemudian, bagasi akan diurus oleh tim handling keberangkatan dan kepulangan. Bagasi koper Bapak Ibu pada saat keberangkatan dapat diambil pada saat kita tiba di Hotel Mekah. Next, Pak. Berikut ketentuan barang bawaan pada tas kabin atau koper kabin. Maksimal 7 kg, ini dihitung Bapak Ibu ya, jangan sampai lebih. Karena kita landing di Jeddah dan langsung umroh, maka tolong digarisbawahi, untuk bapak-bapak, kain ihram, sabuk ihram, dan sendal yang tidak menutup mata kaki wajib dimasukkan ke dalam koper kabin atau tas kabin yang dibawa masing-masing ke dalam pesawat. Untuk ibu-ibu yang wajib di dalam tas kabin atau koper kabin adalah mukena LCU ya Bu ya. Kemudian untuk bapak dan ibu-ibu juga sama, pakaian hari pertama satu set dimasukkan ke koper kabin. Alat mandi lengkap juga masukkan ke koper kabin. Kenapa kita membawa alat mandi lengkap? Kan di hotel juga kita dapat alat mandi, Mbak Devi. Ada yang tanya seperti itu. Bapak Ibu, kondisi sekarang di Arab Saudi ini adalah kondisi sedang crowded, puncak kunjungan tertinggi jemaah umroh. Jadi kita mohon siap sedia untuk semua perlengkapan mandi karena sangat dimungkinkan pengalaman saya di Januari kemarin, walaupun kamar itu diisi 4 orang, tapi handuk itu kadang cuma ada 2 atau 1. Walaupun kita bisa minta kepada bellboy, tapi itu membutuhkan waktu Bapak Ibu, jadi jangan sampai kita terhambat waktu kita hanya karena menunggu alat mandi ataupun sabun ataupun handuk dari bellboy gitu. Jadi tolong dibawa alat mandi secara lengkap di koper kabin. Kemudian barang cair tidak boleh melebihi 100 ml yang dibawa ke koper kabin. Jadi yang lebih dari 100 ml kayak lotion, minyak angin, atau parfum mohon dimasukkan ke koper besar. Ini sudah ya Bapak Ibu disarankan diberi tanda untuk koper sebagai penanda masing-masing. Kemudian koper difoto dan disimpan di galeri HP masing-masing ya Bapak Ibu. Khusus jamaah perempuan Bapak Ibu, tolong dipersiapkan koper kabinnya untuk masuk ke bagasi karena pesawat maskapai Indigo nanti kita menggunakan pesawat yang kecil Bapak Ibu, jadi space kabin di dalam pesawat itu sangat kecil. Kemungkinan besar kita oleh petugas maskapai itu akan diminta sebagian untuk masuk ke bagasi koper kabinnya. Karena untuk bapak-bapak kita membutuhkan berganti pakaian ihram, jadi bapak-bapak wajib dibawa ke koper kabin. Koper kabin wajib dibawa ke kabin. Tetapi untuk ibu-ibu mohon dipersiapkan koper kabin jika diminta untuk masuk ke bagasi ya Bu ya. Mohon dipersiapkan jangan ada power bank di koper kabin ini karena bisa jadi koper kabin kita akan diminta untuk masuk ke bagasi. Next Pak. Kemudian barang pada tas lempang. Apa saja? Yaitu dokumen paspor nanti akan dibagikan pada saat di bandara. Kemudian dompet dan uang. Ibu-ibu, obat-obatan tolong bawa secukupnya ya Bapak-bapak juga karena khusus maskapai Indigo ini tidak boleh membawa obat-obatan yang banyak. Silahkan nanti obat-obatan di-split, dibagi antara disimpan di koper bagasi sebagian, di koper kabin sebagian, di tas lempang sebagian.
Tolong di tas lempang hanya membawa obat-obatan yang diperlukan hanya di pesawat saja ya Bapak Ibu ya. Kemudian charger dan power bank wajib di dalam tas lempang ya Bapak Ibu. Jangan sampai lupa charger dan power bank di tas lempang yang sudah dipastikan kita bawa ke dalam pesawat. Kemudian untuk ibu-ibu, sarung tangan umroh tolong wajib dibawa di tas lempang, jangan di koper kabin. Kemudian untuk botol lipat Bapak Ibu, semoga nanti Bapak Ibu sudah dipersiapkan ya membawa botol lipat. Itu dibawa ke, untuk bapak-bapak boleh dibawa ke koper kabin karena nanti kan dibawa ke dalam pesawat. Untuk ibu-ibu, botol lipatnya dimohon dibawa di tas lempang yang kita pastikan dibawa ke kabin karena itu nanti bisa kita refill minum di dalam bandara, mau di bandara Indonesia maupun di bandara Mumbai gitu. Next Pak. Kemudian Bapak Ibu, ini saya garis bawahi, mohon maaf dengan tulisan merah karena ini sangat-sangat harus kita patuhi. Dilarang keras membawa korek, vape atau rokok elektrik, rokok biasa ataupun lakban di koper besar maupun di koper kabin. Karena ini pertama akan disita oleh petugas. Kedua, Bapak Ibu, jika membawa barang-barang ini, kemungkinan besar Bapak Ibu kopernya akan tertahan di Bandara Mumbai. Ini sudah terjadi beberapa kali oleh kloter LCU sebelumnya. Ada yang kekeh mau bawa korek ataupun rokok, maka ketika di Bandara Jeddah, kopernya itu tidak keluar Bapak Ibu. Dan mohon jangan membawa obat-obatan terlalu banyak. Tadi saya bilang, jika Bapak Ibu berangkat bersama keluarganya, mohon obat-obatan dibagi antara keluarga, antara anggota keluarga, dan dipecah antara koper bagasi, kabin, dan tas lempang. Kemudian Bapak Ibu, bagi penderita penyakit berat, misalkan punya penyakit jantung atau diabetes yang membutuhkan obat-obatan yang wajib dibawa itu cukup banyak. Boleh mohon disertai surat dari dokter yang menjelaskan diagnosa penyakit tersebut dalam bahasa Inggris. Jadi ketika nanti diperiksa, tidak disita, kita bisa menunjukkan surat dari dokter dalam bahasa Inggris ini. Nah, ini konsekuensinya, Bapak Ibu jika melanggar barang-barang bawaan ini, maka koper akan tertahan di Bandara Transit Mumbai dan tidak keluar di Bandara Jeddah. Nanti biasanya akan disusulkan dengan penerbangan Indigo selanjutnya. Dan ini penerbangan Indigo ini sangat jarang Bapak Ibu bisa terjadi 2 hari selanjutnya atau 3 hari selanjutnya. Jadi Bapak Ibu ketika nanti di Makkah bisa nggak ada pakaian ganti karena kopernya disita karena ada barang-barang yang memang dilanggar untuk dibawa di koper bagasi maupun di kabin ya. Next Pak. Kemudian kita masuk kepada teknis keberangkatan di Bandara Suta. Sebelum berangkat, Bapak Ibu tolong melaksanakan mandi sunah ihram di rumah masing-masing dan melaksanakan sunah-sunah ihram di rumah masing-masing. Untuk tata caranya, insya Allah nanti akan saya share di dalam grup untuk mandi sunah ihram ya Bapak Ibu. Kita akan berkumpul pada hari Selasa, 4 Februari 2025 pada pukul 10:50 atau jam 11 siang. Ini waktu paling terlambat Bapak Ibu. Kita kumpul di Terminal 2F. Untuk detail titik kumpulnya akan di-share menyusul besok oleh tim terkait ya Bapak Ibu. Ini insya Allah nanti kita akan kumpul kalau nggak salah di Sky Indonesia Lounge, tapi nanti kita ikuti pengumuman resminya dari tim terkait ya, insya Allah besok. Di titik kumpul itu kita ngapain aja sih? Kita nanti akan ada pengarahan, manasik, pembagian dokumen, dan pelepasan jamaah. Kita nanti, Bapak Ibu, kita akan memakai dress code hitam. Untuk ibu-ibu memakai gamis dan bergo hitam-hitam. Untuk jaket LCU dan shell LCU akan dibagikan di bandara. Kemudian koper bagasi Bapak Ibu dikumpulkan ke tim handling di titik kumpul. Tentunya sudah diberikan nama dan penanda masing-masing di atas koper. Kemudian Bapak Ibu di bandara itu kita akan diberikan oleh Ventur paket meal box atau paket makanan untuk bekal kita selama di perjalanan karena nanti pesawat kita tidak memberikan makanan secara free selama di perjalanan. Dan disarankan
membawa makanan cemilan tambahan untuk di perjalanan Bapak Ibu. Karena perjalanan kita kurang lebih 16 jam, 7 jam dari Jakarta ke Mumbai, kemudian transit kita 3 jam, dan lanjut lagi perjalanan 6 jam menuju Jeddah, maka total 16 jam. Mohon diperhitungkan makanan cemilannya selama 16 jam perjalanan ini. Jangan sampai nanti kita lapar di perjalanan ya Bapak Ibu. Kemudian nanti setelah itu kita akan profiling di counter check-in dan foto grup bersama. Bapak Ibu, untuk diketahui nanti saya selaku tour leader akan berada selalu di paling belakang karena saya selaku tour leader harus memastikan semua jamaah selalu berada di dalam rombongan. Tidak boleh ada yang terlepas, tidak boleh ada yang terpisah dari rombongan. Dan juga kenapa TL berada di paling belakang? Karena TL itu berfungsi untuk membantu jamaah pada saat proses melewati imigrasi juga Bapak Ibu. Jika TL berada di depan, di bandara itu tidak bisa mundur. Jadi nanti jika ada jamaah yang terkendala di imigrasi, maka saya tidak bisa membantu Bapak Ibu semua. Jadi nanti Bapak Ibu jangan heran kalau nanti tidak menemukan saya di barisan paling depan. Tapi tidak usah khawatir Bapak Ibu, nanti di bandara itu kita akan ada pemilihan karom atau kepala rombongan. Nanti silahkan Bapak Ibu akan dipandu oleh kepala rombongan di barisan paling depan dan saya di barisan paling belakang. Kemudian untuk jamaah yang membawa kursi roda atau yang request kursi roda selama di bandara, mohon melapor kepada saya maksimal besok ya Bapak Ibu, karena akan dilaporkan kepada tim handling dan maskapai. Next Pak. Nah, Bapak Ibu, ini ketentuan saat di pesawat. Kita akan menggunakan maskapai Indigo. Maskapai Indigo ini saya sampaikan lagi tanpa makanan ya Bapak Ibu. Kita akan transit di Mumbai. Karena kita tanpa makanan, vendor akan membekali satu makanan berat sebelum kita proses check-in. Nanti akan dibekali pakai goodie bag satu kali makanan berat. Tapi Bapak Ibu tolong masing-masing membawa makanan tambahan seperti yang tadi saya bilang, seperti roti, biskuit, dan lain-lain disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing untuk 16 jam perjalanan. Kemudian Bapak Ibu, karena kita akan umroh terlebih dahulu, maka kita akan niat umroh di dalam pesawat pada saat melintasi mikot, yaitu saat melintasi daerah Yalamlam. Biasanya nanti kapan sih kita tahu kita akan melintasi mikot? Kita akan melintasi mikot, biasanya ada pengumuman dari pilot Bapak Ibu dalam bahasa Inggris. Biasanya 30 menit dan 10 menit sebelum melintasi mikot. Nanti juga saya akan berkeliling kepada Bapak Ibu untuk menginformasikan jika kita sudah akan melintasi mikot. Niat umrohnya cukup mengucapkan labbaik Allahumma umrotan, Bapak Ibu sudah cukup, itu sudah niat umroh. Jika Bapak Ibu ingin secara lengkap, silahkan dibaca lagi di buku doanya masing-masing. Dan Bapak Ibu saya sarankan setelah mengucapkan labbaik Allahumma umrotan, disertai niat umroh bersyarat ya Bapak Ibu. Niat umroh bersyarat itu disertai dengan Allahumma mahilli haitsu habastani. Itu adalah tempat yang artinya tempat tahallulku di mana engkau menahanku. Dalam artian jika Allah menahan kita, misalkan kondisi kita sakit, tidak memungkinkan untuk melanjutkan umroh, maka kita diperbolehkan untuk tahallul di saat itu juga, tidak terkena dam. Misalkan terjadi juga untuk ibu-ibu tiba-tiba haid, maka boleh langsung tahallul jika mengucapkan niat umroh bersyarat ini. Misalkan terjadi peperangan di Arab Saudi atau terjadi banjir, gempa bumi yang memang harus tidak bisa melanjutkan perjalanan umrohnya, maka diperbolehkan untuk tahallul dengan syarat mengucapkan niat umroh bersyarat ini. Nanti saya akan share niat umroh bersyaratnya di dalam grup. Jika Bapak Ibu tidak melafazkan niat umroh bersyarat, maka Bapak Ibu harus menyelesaikan umroh sampai akhir, sampai tahallul, walaupun dalam kondisi merangkak atau merayap sedikit pun. Bapak Ibu ya, sekalipun harus diselesaikan sampai akhir, karena rukun-rukunnya harus diselesaikan. Next Pak. Bapak Ibu, saat di transit ini perlu digarisbawahi juga. Saat kita keluar dari pesawat, mohon nanti Bapak Ibu berkumpul di satu titik, menunggu saya dan
rombongan yang lainnya. Nanti dicari space yang agak longgar, Bapak Ibu menunggu saya tiba dan menunggu rombongan yang lainnya lengkap. Ketika turun dari pesawat, Bapak Ibu mohon maaf dengan sangat saya tidak izinkan lagi ke toilet ya Bu ya. Nanti sebelum landing saya akan informasikan 1 jam sebelum landing Bapak Ibu untuk ke toilet. Ketika sudah landing, turun dari pesawat, mohon maaf saya tidak izinkan ke toilet. Karena apa? Karena di Bandara Mumbai ini, Bapak Ibu, kita mengejar waktu. Kita mengejar waktu, kita harus bergerak cepat ke gate pemeriksaan. Khusus di Bandara Mumbai ini, Bapak Ibu, kita harus ekstra sabar. Karena pemeriksaannya ini ekstra ribet, ekstra lelet, ekstra manual, semua barang bawaan kita dibongkar dari koper kabin satu persatu. Badan kita diperiksa satu persatu yang membutuhkan kurang lebih satu orangnya 10-15 menit. Jadi Bapak Ibu mohon bersabar, nanti pada saat di Bandara Mumbai pemeriksaannya itu sangat ketat. Jadi lagi-lagi jika kita tidak ingin pemeriksaannya lama, mohon barang bawaan yang tadi dilarang itu jangan sampai dilanggar Bapak Ibu. Kemudian teknisnya pada saat kita menuju gate pemeriksaan, laki-laki berada di paling depan, baris di paling depan. Untuk ibu-ibu berada di paling belakang bersama saya. Semua jam tangan, aksesoris, sabuk, perhiasan mohon dilepas, disimpan di dalam box, di dalam box pemeriksaan X-ray. Dilarang membawa korek, vape, rokok, lakban di koper kabin ataupun koper bagasi. Kemudian pada saat pemeriksaan, paspor dipegang masing-masing. Bapak Ibu tolong dijaga paspor dan boarding pass-nya. Karena nanti paspor dan boarding pass akan diperiksa secara berkali-kali di Bandara Mumbai. Itu bisa sampai 10 kali pemeriksaan, Bapak Ibu. Tolong jangan sampai hilang, ya. Kemudian, setelah Bapak-Bapak karena baris di paling depan, Bapak-Bapak otomatis selesai pemeriksaannya di awal dan menunggu ibu-ibu pemeriksaan. Jadi ketika Bapak-Bapak selesai pemeriksaan, nanti untuk Bapak-Bapak, jika waktunya sudah mepet, kita ke gate boarding, silahkan setelah pemeriksaan langsung berganti pakaian ihram di situ juga. Walaupun nanti kita diusir oleh petugas, tidak apa-apa, tidak usah dihiraukan, karena kita harus berganti pakaian ihram secara cepat. Jika nanti waktunya kita masih longgar untuk Bapak-Bapak, nanti saya arahkan berganti pakaian ihramnya di gate boarding. Kita nanti fleksibel melihat waktu ya Pak ya. Tolong untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu harus selalu mengikuti instruksi dari saya karena semuanya itu demi kebaikan ya Bapak Ibu. Gitu. Next Pak. Kemudian Bapak Ibu setelah itu kita akan melanjutkan penerbangan ke Jeddah, itu membutuhkan waktu 6 jam. Setelah sampai di Jeddah, kita mikot di atas, kita niat umroh di atas mikot. Kemudian kita landing di Bandara Jeddah. Ini ada beberapa proses. Pertama, kita akan melewati imigrasi lagi, Bapak Ibu. Nanti di imigrasi, untuk ibu-ibu yang sudah sepuh atau yang sudah lansia, mohon mundur barisan paling belakang itu bersama saya. Khawatir ketika nanti pada saat pemeriksaan terkendala, itu biasanya jaringnya karena kita berkeringat, Bapak Ibu, kita berkeringat, jadi jari kita basah, tidak terbaca oleh sidik jari kita oleh sistem. Jadi Bapak Ibu jangan panik, itu biasanya nanti kita cukup dilap aja jari kita, kemudian nanti insya Allah kita akan lancar. Jika memang Bapak Ibu yang sendirian, tidak bersama keluarga, silahkan mundur di barisan paling belakang, itu nanti bersama saya, melewati imigrasinya. Setelah melewati imigrasi, kita akan berkumpul di konveyor dan dipersilahkan ke toilet. Kemudian koper besar Bapak Ibu akan di pick up oleh tim kita. Jadi Bapak Ibu tidak boleh mengangkat koper besar di Bandara Jeddah. Biarkan saja Bapak Ibu fokus saja kumpul di konveyor dan ke toilet. Kemudian tadi koper kabin yang ibu-ibu kan ada yang masuk ke bagasi nih Bu ya. Nanti dikumpulkan terlebih dahulu, tunggu instruksi dari saya, jangan langsung diambil. Kita akan kumpulkan dulu, kita akan hitung dulu apakah lengkap atau tidak. Jadi untuk mudah men-tracking jika ada yang tidak lengkap. Setelah lengkap, nanti kita akan bergerak keluar bersama-sama, kita akan bertemu dengan Ustadz Mutawif kita. Insya Allah nanti saya akan undang Ustadz Mutawif kita ke dalam grup di H-1 di hari Senin ya Pak Bu ya.
nanti Bapak Ibu silakan bisa bertanya untuk ibadahnya kepada beliau. Untuk paspor nanti akan dikumpulkan di bus oleh saya ataupun oleh Ustadz Mutawif. Jadi selama di Arab Saudi, Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk memegang paspornya masing-masing. Next, Pak. Baik, Bapak Ibu, kita langsung masuk ke itinerary atau jadwal kegiatan kita di Arab Saudi. Bapak Ibu bisa dibaca sendiri, sudah saya share di dalam grup, silahkan nanti di-review detailnya. Di Mekah ini kita nanti 7 hari ya berada di Mekah, Bapak Ibu. Kita 7 hari berada di Mekah. Umroh pertama itu kita lakukan begitu kita sampai di Mekah. Kemudian kita nanti juga ada umroh kedua. Umroh kedua ini adalah umroh sunnah atau umroh badal. Kemarin ada yang bertanya terkait umroh badal. Insya Allah umroh badal ini bagi Bapak Ibu yang ingin melaksanakan umroh badal, kita akan laksanakan bersama-sama ya Bapak Ibu. Kita nanti akan mikot bersama-sama setelah City Tour Mekah. Nanti juga insya Allah jika ada yang ingin umroh lagi, umroh badal, kita akan umroh lagi, umroh ketiga setelah City Tour Kota Taif. Kita akan mikot bersama-sama. Tapi Bapak Ibu ingat, umroh yang wajibnya itu adalah umroh yang pertama. Umroh yang kedua, yang ketiga ini adalah umroh sunnah ataupun umroh badal. Jadi sekiranya Bapak Ibu fisiknya memang tidak kuat, karena memang nanti hotel kita cukup lumayan menguras energi untuk menuju ke hotel, ke masjidnya, tolong jangan dipaksakan Bapak Ibu. Walaupun umroh sunnah, bukan berarti Bapak Ibu sudah niat umroh, ketika tawaf tidak melanjutkan sa'i. Mbak Desi kan ini sunnah, jadi boleh saya batalkan. Tidak bisa ya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah niat umroh, sudah mengucapkan labbaik Allahumma umrotan, maka harus diselesaikan sampai akhir, walaupun ini umroh sunnah ataupun umroh badal. Gitu. Jadi kalau sekiranya Bapak Ibu fisiknya tidak kuat, tolong jangan dipaksakan untuk umroh sunnah atau umroh badal. Kemudian nanti di Mekah ini ada free program Bapak Ibu. Free program ini adalah kegiatan kita bebas selama di Mekah. Bapak Ibu silahkan memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Tidak ada agenda khusus dari travel. Silahkan pergi bersama kelompok kecil dengan keluarganya ataupun bisa dengan teman sekamarnya. Nanti kita bisa komunikasi di dalam grup siapa-siapa saja yang misalkan ingin ke masjid, kita bisa bersama-sama, ataupun ada yang tidak berhalangan tidak ingin ke masjid, nanti kita komunikasi saja di dalam grup. Next Pak. Nah Bapak Ibu, ini kita nanti ada City Tour Taif ya. Saya perlu sampaikan juga City Tour Taif ini Bapak Ibu, perjalanan dari Mekah ke Taif ini 2 jam perjalanan bus Bapak Ibu ya. Dari Mekah ke Taif 2 jam, dari Taif ke Mekah 2 jam. Kita berangkat dari pagi jam 7, memakan waktu seharian. Kita kembali lagi ke hotel Bada Isya. Biasanya jam 9 malam kita kembali ke hotel. Nah Bapak Ibu, biasanya City Tour Taif ini banyak sekali Bapak Ibu yang kelelahan karena seharian di luar. Dan ada juga yang menyampaikan, Mbak Devi, kita habis waktu untuk City Tour aja, kehilangan waktu sholat di Masjidil Haram. Ini saya sampaikan di awal ya Bapak Ibu, kondisinya jika memang Bapak Ibu berkenan dengan kondisi City Tour Taif ini, silahkan Bapak Ibu ikut. Tapi memang Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu ingin fokus di Masjidil Haram, silahkan informasi ke saya, boleh tidak ikut. Tetapi jika memang Bapak Ibu ingin niat umroh ketiga, maka harus ikut karena kita niat umrohnya setelah City Tour Taif ini. Jadi jam waktu sholat nanti sangat dimungkinkan untuk kita dijamak zuhur dan asarnya. Jadi bagi yang Bapak Ibu yang berkeberatan, kok kita City Tour terus, sholatnya dijamak terus, saya kurang suka. Karena kita sedang safar ke Taif dan kondisinya tidak memungkinkan kita sholat zuhur. Karena zuhur itu rata-rata kita sedang berada di makan nasi mandi Bapak Ibu. Kita di penyulingan mawar dan tidak memungkinkan kita untuk sholat zuhur. Biasanya kita sholat zuhur diakhirkan di asar di waktu pada saat kita sampai di Telefrik gitu. Kemudian Bapak Ibu di Taif ini hanya termasuk paketnya itu hanya ongkosnya saja ke Taif itu free. Untuk naik cable car, Telefrik yang foto di sebelah kanan ini berbayar ya Bapak Ibu, tidak termasuk dari paket umroh. Ini opsional, silakan Bapak Ibu bagi yang ingin naik,
harganya kurang lebih 80 rial sampai 100 rial. Nanti tergantung jumlah jamaah kita banyaknya seberapa, bisa nanti diskon sampai 80 rial. Kemudian untuk tobogan juga ini nanti ada juga, tapi ini kita fleksibel aja ya Bapak Ibu untuk tobogan. Jika kondisinya nanti di telefrik itu antri, maka tidak dimungkinkan kita naik tobogan karena kita mengejar untuk sampai isya di hotel kembali gitu. Next Pak. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke agenda Madinah. Di Madinah ini kurang lebih 4,5 hari kita di Madinah. Hari kelimanya ini kita check out menuju Indonesia. Di Madinah ini, Bapak Ibu, agendanya kita lebih santai. Agenda utama kita adalah city tour kota Madinah, yaitu diantaranya kita ke Masjid Kuba, perkebunan kurma, ke Jabal Uhud, dan melintasi Masjid Kiblatain. Bapak Ibu, selain City Tour Madinah ini ada juga City Tour sekitaran Masjid Nabawi, di antaranya Masjid Gomama, Masjid Abu Bakar, Masjid Ali, dan yang lainnya. Kemudian agenda yang lainnya ini adalah ke Raudhoh. Bapak Ibu, kembali saya sampaikan, ke Raudhoh ini di bulan Januari kemarin lagi-lagi sedang tidak baik-baik saja karena Raudhoh saat ini sedang intensif perbaikan. Jadi seringkali setiap minggunya itu ditutup 3 hari untuk perbaikan dan renovasi. Jadi qadarullah ini memang aturan dari pihak sananya, kita tidak bisa memaksakan untuk masuk ke Raudhoh. Jika memang Raudhohnya direnovasi atau ditutup, ya mau nggak mau kita tidak bisa ke Raudhoh ya Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan nanti ketika kita berada di Madinah, Raudhoh tidak sedang direnovasi, kita bisa mendapatkan tasreh dari muasasah. Tasreh ini adalah izin masuk Raudhoh secara grup. Nanti yang akan mengurusnya adalah travel Bapak Ibu. Tetapi lagi-lagi ini kewenangan sepenuhnya dari muasasah, tidak bisa diintervensi dari pihak manapun. Jadi Januari kemarin banyak sekali travel yang tidak mendapatkan tasreh dari muasasah. Termasuk kloter kami, kloter saya yang ibu-ibunya tidak dapat tasreh dari muasasah. Dan qadarullah juga waktu itu tutup juga, jadi ya memang kita harus legowo qadarullah jika memang kita tidak diizinkan oleh Allah masuk ke Raudhoh ya Bapak Ibu. Tapi kita ikhtiar saja dulu lewat nusuk Bapak Ibu. Tolong Bapak Ibu semuanya harus mendownload aplikasi nusuk dan punya aplikasi nusuk jika memang mau masuk ke Raudhoh. Tapi kalau Bapak Ibu sekiranya ya sudah legowo, nggak usah lah gitu, itu ya sudah nggak apa-apa, tidak usah mempunyai aplikasi nusuk, itu nggak apa-apa. Itu balik lagi ke individu masing-masing ya Bapak Ibu. Jika kita ingin ikhtiar untuk masuk ke Raudhoh, silahkan download aplikasi nusuk secara mandiri dan nanti masuknya juga secara mandiri. Next Pak. Bapak Ibu, berikut jadwal pakaian kita selama perjalanan ibadah umroh. Pada saat keberangkatan, kita memakai pakaian hitam, kemudian nanti ditambah jaket LCU, shawl LCU, dan ID card yang akan kita dapatkan di bandara. Selama ibadah umroh, kita menggunakan bapak-bapak kain ihram, yang ibu-ibu wajib mukena ventur ya Bapak Ibu ya Bu ya. Wajib memakai mukena ventur dan ID card. Kemudian untuk city tour, untuk ibu-ibu, selama di Mekah dan di Madinah, sama memakai shawl LCU dan jaket LCU juga Bapak Ibunya. Kemudian pada saat free program ini memakai pakaian bebas, namun wajib tetap memakai ID card. ID card ini adalah pengganti paspor kita selama di Arab Saudi, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak memakai ID card, kemungkinan petugas bisa saja memeriksa kita, meminta paspor, meminta visa, jika kita tidak memakai ID card. Tetapi jika kita memakai ID card, tandanya kita umroh bersama travel resmi, jadi tidak akan diperiksa oleh petugas. Kemudian pada saat kepulangan, seragam kita wajib memakai LCU, shawl LCU, dan ID card. Kenapa? Karena Bapak Ibu, kita kepulangan ini adalah kita transit di Mumbai, yang mana bandaranya ya Bapak Ibu tahu sendiri, untuk memudahkan saya mengenali kloter kita sendiri. Jadi jika ada Bapak Ibu yang mampir ke toilet atau mampir kemana, ketinggalan, saya bisa membedakan mana kloter saya sendiri. Jadi tolong semuanya wajib memakai jaket LCU dan shawl LCU. Next Pak. Nah Bapak Ibu, berikut hal-hal yang perlu diperhatikan di Mekah dan di Madinah.
untuk keamanan, paspor akan dikumpulkan dan disimpan oleh saya ataupun oleh Ustadz Mutawif. Kemudian, setibanya di hotel, biasanya setelah umroh baru koper bisa diambil karena kondisinya sedang crowded. Bellboy itu biasanya akan telat untuk mengantar koper kita ya Bapak Ibu. Koper kita nanti akan disimpan di lantai yang dominan. Misalkan dominan lantai jamaah kita ada di lantai 8, maka bellboy akan mengantar koper kita di lantai 8. Karena nanti banyak yang check-in, kemungkinan bellboy itu akan lama banget untuk mengantar koper kita. Bapak Ibu tolong nanti tidak usah khawatir terkait koper, kita langsung umroh saja dulu, nanti koper sudah ada di lantai yang dominan jamaah kita. Kemudian nanti jamaah kita belum tentu dapat kamar yang selantai semua ya Bapak Ibu, bisa jadi kita nanti terpisah atau terpecah untuk lantainya. Kemudian sebelum umroh, makan dan minum secukupnya Bapak Ibu untuk menghindari kita kebelet ke kamar mandi pada saat kita umroh. Nanti diusahakan pada saat tawaf Bapak Ibu menjaga wudhunya masing-masing, jangan sampai batal karena khusus tawaf itu kita wajib dalam keadaan berwudhu. Kalau nanti sa'i Bapak Ibu jika memang batal itu nggak apa-apa. Jadi mohon dengan sangat khusus tawaf saja dijaga wudhunya masing-masing. Kemudian Bapak Ibu selalu on time waktu untuk kumpul di lobi, maupun itu untuk umroh maupun untuk city tour, karena nanti akan berdampak kepada misalkan kita waktunya untuk umroh itu harusnya kita cepat selesai, tapi karena kumpulnya kita lama, maka kita juga waktu selesainya, waktu istirahatnya juga akan lama. Kemudian Bapak Ibu ada jam-jam waktu makan di restoran. Nah Bapak Ibu ini saya sampaikan, jam makan di restoran itu jam pagi itu rata-rata sampai jam 8. Sedangkan subuhnya di sana itu azannya jam 6 pagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tolong jam 6 pagi setelah selesai sholat subuh, itu perkiraan setengah 7 Bapak Ibu sudah selesai sholat subuh. Itu kembali ke hotel untuk segera makan, karena dari perjalanan dari masjid ke hotel saja itu memakan waktu 15 menit jalan kaki. Kalau Bapak Ibu menunggu waktu syuruk di masjid dulu, otomatis waktu makan Bapak Ibu akan habis. Ketika Bapak Ibu kembali ke hotel, maka resto sudah tutup. Jadi itu tidak bisa Bapak Ibu dikomplainkan ke kami, silahkan mengikuti prioritas dari Bapak Ibu sendiri. Jika memang Bapak Ibu prioritas untuk sholat syuruk, itikaf, silahkan. Tapi dengan konsekuensi Bapak Ibu nanti akan kehabisan sarapan atau restonya sudah tutup. Gitu. Kemudian Bapak Ibu tolong jika ada yang membutuhkan bantuan, silahkan menghubungi saya atau Ustadz. Jangan sampai berlarut-larut, karena nanti kami akan selalu berada bersama grup. Bapak Ibu perlu diketahui juga, standar pelayanan di hotel Mekah dan di Madinah ini sangat jauh berbeda dengan di Indonesia. Jauh lebih baik di Indonesia. Hotel kita nanti adalah hotel bintang 3, Bapak Ibu. Tapi jauh lebih baik hotel bintang 3 di Indonesia. Di sana itu mungkin hotel bintang 1-nya di Indonesia. Itu perlu diketahui. Standar pelayanannya, fasilitasnya itu jauh berbeda dari Indonesia. Terlebih lagi saat ini kondisinya sedang crowded, bisa tadi saya bilang bisa saja handuknya nanti kurang, minumnya nanti kurang. Bapak Ibu untuk minum tolong nanti bawa botol lipat lebih dari 1 ya, untuk kita isi di Masjidil Haram dan kita bawa ke hotel. Nanti kita fokus di sana minumnya air zam-zam aja ya Bapak Ibu, nggak usah kita ngandelin air yang dari hotel. Kita fokus mumpung gratis kita minum air zam-zam. Kemudian Bapak Ibu waktu check out itu koper akan ditaruh di depan kamar masing-masing. Tentunya nanti akan diinformasikan lebih lanjut oleh saya maupun mutawif. Kemudian selalu menggunakan ID card kemanapun pergi. Next Pak. Bapak Ibu perlu diketahui untuk di Masjidil Haram pintu masjid itu untuk laki-laki dan perempuan itu sama, tidak ada bedanya. Khusus di Masjid Nabawi pintu laki-laki dan perempuan itu terpisah. Nanti Bapak Ibu tolong diingat-ingat lagi untuk pintunya. Kemudian Bapak Ibu untuk dimohon untuk menghafal gap kita masuk atau keluar. Nanti kita hotel kita itu dekat dengan pintu gate 326. Jadi Bapak Ibu tolong diingat pintu gate 326. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau keluar dari masjid,
di Madinah ini cukup dekat, sekitar 300 meter. Kemudian untuk bapak-bapak bisa berziarah kapan saja ke makam Rasulullah, ini bisa melintas. Jadi tidak harus ada tasreh, jadi bisa melintas nanti sama Ustadz, bisa dibantu untuk ke pintu mana agar bisa melintas saja dan melambaikan tangan ke makam Rasulullah. Kemudian Bapak Ibu, variasi menu di setiap hotel itu berbeda-beda. Bisa saja menu makan berulang itu terus mengikuti kebijakan hotel. Bapak Ibu silahkan, jika nanti ada yang terkendala terkait menu, khawatir nanti kurang cocok, silahkan bawa makanan dari Indonesia yang memang awet dan tidak mudah basi ya Bu ya. Bapak Ibu perlu juga saya sampaikan, Bapak Ibu jika Bapak Ibu sebelumnya pernah umroh dengan Ventur atau ada saudara dengan umroh dengan Ventur, paket umroh Ventur yang biasa itu berbeda dengan low cost umroh ini ya Bapak Ibu. Low cost umroh ini sesuai dengan namanya low cost umroh, maka fasilitas yang akan kita terima baik maskapai maupun hotel itu disesuaikan dengan paket umroh kita. Jadi jangan sampai membandingkan, Mbak Devi kok dulu saya umroh sama Ventur hotelnya dekat, tapi sekarang kok jauh banget. Nah Bapak Ibu mohon nanti disesuaikan karena ini paketnya berbeda dengan paket umroh Ventur yang biasa. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan paket umroh yang Ventur yang biasa ya Bapak Ibu. Ini kita LCU, insya Allah pahalanya akan lebih banyak Bapak Ibu. Jaraknya kita lebih jauh dari hotelnya, tapi insya Allah setiap langkah kita akan dinilai pahala oleh Allah. Jadi nggak usah khawatir nanti jaraknya itu walaupun jauh, kanan kiri itu kita bisa berbelanja, bisa refreshing, melihat toko-toko di sekitar gitu ya Bapak Ibu. Tolong nanti jangan membandingkan dengan paket umroh yang lainnya, karena ini disesuaikan fasilitas maskapai maupun hotelnya ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu nanti karena kita city tour free programnya itu banyak sekali. Jika ada Bapak Ibu yang ingin mengajukan city tour tambahan, maka nanti akan dibicarakan mengikuti kesepakatan jamaah. Tentunya cost-nya akan menjadi tambahan dari Bapak Ibu sendiri ya. Misalkan Bapak Ibu ada yang ingin ke Jabal Handamah, atau ada yang ingin ke Jabal Kudai, atau ingin ke Jabal Magnet, atau kemanapun itu silahkan disampaikan, tetapi tentunya mengikuti kesepakatan dari jamaah. Kemudian Bapak Ibu perlu diketahui, jika Bapak Ibu tidak serius berbelanja, jangan sesekali menawar ya Bapak Ibu. Karena di sana nanti Bapak Ibu akan dicaci maki oleh petugas tokonya. Bapak Ibu akan dibilang haram, Bapak Ibu akan dibilang bahlul, dimaki-maki. Itu nanti tentunya kita akan merasa tidak enak. Jadi jika memang kita tidak serius untuk berbelanja, mohon untuk tidak ditawar. Next Pak. Bapak Ibu, ini di Mekah, hotel kita adalah Fajar Al-Badi 4. Kemudian ini sebelah kanan ini, Bapak Ibu, kamar hotelnya jangan kaget nanti jika agak sempit. Memang kondisinya seperti ini, bintang 3 di sana, komposisinya, kemudian jaraknya itu kurang lebih 800 meter dari hotel kita ke Masjidil Haram. Kurang lebih 15 menit jalan kaki, jika kita jalannya cepat bisa sampai 10 menit. Nanti kita akan dapat kunci kamarnya cuma 1 Bapak Ibu. Nah nanti jika sekamar kita berempat, bertiga ataupun berdua, dapat kita antisipasi, siasati, kunci kamar itu kita titip di resepsionis. Jadi siapapun yang keluar terakhir dari hotel, kunci itu harus wajib disimpan di resepsionis. Kemudian siapapun teman kita yang sampai hotel duluan, bisa ambil kunci di resepsionis. Jika kunci di resepsionis itu tidak ada, maka berarti di kamar kita itu ada teman kita ya Bu ya. Kemudian untuk di Fajar Badi 4 ini ada 4 lift. Jadi walaupun ada 4 lift, Bapak Ibu tolong dikondisikan jika nanti memang waktunya makan siang, waktunya kita sholat ke Masjidil Haram, waktunya kita turun lebih awal karena pasti nanti kita tidak bisa hindari, kita nanti akan antri lift itu, Masya Allah sekali Bapak Ibu. Jadi kita turun lebih awal, kita siasati. Next Pak. Kemudian Bapak Ibu, untuk hotel di Madinah ini adalah hotelnya insya Allah nanti Golden Luxury. Ini cukup dekat, 350 meter ke Masjid Nabawi, dekat dengan pintu 326. Bapak Ibu cukup lurus saja, cukup 5 menit jalan kaki. Lagi-lagi ini kuncinya,
kita hanya dapat satu kunci, nanti kita titip juga di resepsionis ya Bu ya. Kemudian next Pak. Bapak Ibu, hal yang perlu diperhatikan lagi diantaranya adalah selalu hati-hati barang bawaan. Walaupun di tanah suci, Bapak Ibu, tapi tidak semua orang-orangnya itu suci, Bapak Ibu. Di sana masih banyak scammer-scammer ya, Bapak Ibu. Tolong hati-hati dengan barang bawaan kita masing-masing ya. Kemudian istirahat yang cukup, Bapak Ibu, tolong jangan diforsir secara berlebihan. Itikaf sehari semalam tidak pulang itu nanti besoknya Bapak Ibu kemungkinan akan drop gitu. Kemudian makan dan minum secara teratur dan didoping dengan vitamin. Bapak Ibu dimohon dengan sangat, saya yakin kloter kita nanti bisa on time ya Bu ya. Ya Pak, kita selalu on time untuk setiap berkumpul umroh maupun city tour. Next Pak. Kemudian Bapak Ibu untuk teknis kepulangan jamaah ini, mohon tidak over bagasi maksimal 25 kilo. Kemudian barang bawaan dikemas dengan baik di dalam koper, jangan sampai bocor, jangan sampai pecah. Kemudian Bapak Ibu, pada saat kita keberangkatan, nanti kan ada tim handling, Bapak Ibu duduk manis saja. Nah, di Jeddah ini berbeda Bapak Ibu. Walaupun ada tim handling, tetapi kita sebagai jamaah itu mendorong troli khususnya untuk laki-laki yang kuat-kuat. Nanti saya minta tolong untuk mendorong troli. Satu troli itu biasanya 4 atau 5 koper, ada isi jam-jamnya juga. Jadi untuk yang mudanya itu siapa aja langsung dorong troli yang paling dekat, itu tolong dibantu. Kemudian nanti air zam-zam dan sertifikat umroh akan dibagikan pada saat di Bandara Suta. Bapak Ibu, saya izin menyampaikan juga, pada saat nanti kita sampai di Bandara Suta, kondisinya saya paham, kondisi kita pasti sudah dalam keadaan lelah, sudah dalam keadaan capek, ingin cepat-cepat pulang. Tetapi ada proses yang harus kita lewati, yaitu pertama imigrasi. Kemudian kita harus menunggu bagasi di konveyor itu keluar. Kita harus bersabar, bagasi itu belum keluarnya itu kita antri sekali Bapak Ibu ya. Kita harus keluar, koper itu harus saya kumpulkan dulu Bapak Ibu, baru boleh diambil oleh Bapak Ibu. Jangan ada yang minta diambil duluan Bapak Ibu, tolong dengan sangat, karena saya akan kesulitan untuk men-tracking mana-mana saja koper yang belum keluar. Jadi dikumpulkan terlebih dahulu, jika memang sudah lengkap, saya instruksikan boleh diambil, silakan diambil. Koper kabin juga sama. Kemudian setelah itu kita masih antri lagi Bapak Ibu zam-zam. Zam-zam itu keluarnya konveyornya berbeda dengan bagasi. Antrian zam-zam ini juga Masya Allah sekali Bapak Ibu, mohon dengan sangat untuk bersabar. Jangan sampai, Mbak Devi saya pengen pulang, Mbak Devi saya pengen pulang. Silahkan kalau pengen pulang sendiri tanpa zam-zam dipersilahkan. Tapi kalau memang pengen zam-zam, mohon bersabar ya Bapak Ibu, semua ada prosesnya. Kita semua pasti dalam keadaan lelah, tetapi disinilah kesabaran kita juga masih diuji sampai kepulangan. Mohon pengertiannya dari Bapak Ibu semua. Next Pak. Nah Bapak Ibu, saya izin menyampaikan untuk aplikasi Nusuk ini, untuk Bapak-Bapak, Alhamdulillah ya Pak, sudah ada beberapa. Semoga semuanya sudah berhasil membooking tanggal 15 Februari. Untuk jamnya itu bebas saja Bapak Ibu, untuk Bapak-Bapak silahkan dipilih jam yang masih tersedia. Nanti janjian saja di grup siapa yang kebagian jam 5.40, yang jam 5.20, yang jam 5.00, nanti janjian bersama-sama menuju ke Raudo. Untuk ibu-ibu, karena kita lewat aplikasi Nusuk masih antri, masih waiting list, mohon bersabar. Nanti kita pada saat di Nabawi itu kita bisa memilih lewat jalur instant track Bapak Ibu. Untuk ibu-ibunya lewat instant track. Nanti setelah kita di Nabawi itu sistemnya kita aktifkan GPS kita, kemudian kita perbarui aplikasi Nusuk kita. Nusuk kita kalau di aplikasinya minta update, kita update lagi, kemudian kita buka nanti di instant track ini sebelah kanan, jika memang sudah waktunya nanti per 20 menit sekali akan muncul untuk tanggal dan jamnya. Itu cepet-cepetan juga Bapak Ibu ya, untuk ibu-ibu cepet-cepetan. Jadi sangat kecil sekali kita bisa janjian untuk di tanggal yang sama, jam yang sama. Silahkan cepet-cepetan saja, jika memang sudah muncul diklik saja, masalah nanti kesananya nggak usah dipikirin Bapak Ibu, kita untuk bisa dapat ke Raudoh saja sudah bersyukur gitu ya.
seperti itu Bapak Ibu, memang aturannya sekarang sudah berbeda lagi dari aturan tahun lalu gitu. Next Pak. Nah, Bapak Ibu, jika nanti selama ibadah umroh itu mendapatkan ujian atau cobaan, karena tentunya ibadah umroh tidak mungkin kita tidak diuji oleh Allah. Namanya juga kita akan beribadah ya Bu ya. Eh, Pertama kita harus perbanyak istighfar dulu, mohon ampun sama Allah. Setelah itu baru kita ikhtiar kita komunikasikan dengan leader dan mutawif, yaitu dengan saya ataupun ustadz. Misalkan Bapak Ibu diuji dengan kesehatan, pertama istighfar dulu, Bapak Ibu terima dengan lapang dada, memohon ampun, kemudian komunikasikan ke saya, Mbak Devi saya sakit ini, Mbak Devi saya sakit ini, komunikasikan, nanti kita akan cari solusinya, apakah kita beli obat, atau kita bawa ke rumah sakit, atau kita bawa ke dokter, ataupun nanti ujiannya dengan teman sekamar, ujiannya atau barang hilang, Bapak Ibu diterima dengan sabar dulu, perbanyak istighfar, nanti komunikasikan dengan saya, nanti kita cari solusi bersamanya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu kita bersabar dan selalu ikhlas dalam perjalanan ibadah umroh kita, dan jangan lupa kita harus selalu bersyukur karena Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan Allah. Banyak jutaan manusia di luar sana yang ingin berada di posisi Bapak Ibu semua yang diundang oleh Allah secara langsung untuk ke Baitullah. Jadi kita harus perbanyak syukur kita Bapak Ibu dari mulai sekarang agar nikmat kita ditambah lagi di tanah suci oleh Allah Subhanahu wa taala. Next Pak. Baik Bapak Ibu, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, jazakallahu khair atas waktunya. Semoga perjalanan ibadah umroh kita diberikan kelancaran, kemudahan, kesehatan, dan keselamatan, serta perjalanan umroh kita mabrur dan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, jika ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom chat ya Bu ya. Saya izin secara berurutan untuk saya bacakan pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, baik ini oke. Sedang di luar oke. Apakah tas kabin ditaruh di bagasi juga untuk wanita? Apakah masih bisa taruh di atas kabin pesawat? Dari Ibu Farida Salam. Untuk ibu-ibu, ini kemungkinan Bu, karena kita pesawatnya kecil, space kabin itu terbatas, kemungkinan ada saja kemungkinan kabin kita disuruh masuk ke bagasi itu ada saja Bu. Jadi kita persiapkan saja dulu kabin kita untuk masuk ke bagasi. Jika seandainya nanti kita diminta kabin masuk ke bagasi, kita sudah siap. Di dalamnya tidak ada power bank, tidak ada baterai, tidak ada yang lainnya. Jadi mohon dipersiapkan saja. Tetapi kalau kita bisa bawa ke kabin, ya alhamdulillah gitu ya Bu ya. Kalau misalkan kita kekeh pengen masuk ke kabin, oke, kita lolos pada saat kita check-in masuk, kita bawa kabinnya. Tetapi pada saat di pintu pesawat, ketika nanti di kabin itu space-nya sudah full, itu mau tidak mau kabin itu si petugas akan paksa kita untuk masuk ke bagasi Bu. Jadi malah lebih rentan kalau menurut saya, karena kalau di awal sudah masuk bagasi, kita dapat tag bagasi Bu untuk kita klaim jika memang nanti terjadi sesuatu. Tetapi kalau kita terpaksa masuk bagasinya di pintu pesawat, itu kita hanya dikasih secari kertas saja untuk kita nanti tanda bahwa kabin kita masuk ke bagasi. Karena kita space-nya terbatas Bu ya nanti di sana. Kalau kita tidak mau koper kita menumpuk di kabin, tidak mau masuk ke bagasi, mereka akan delay, tidak mau terbang gitu ya Bu ya. Kita siapkan saja dulu, kondisikan untuk masuk ke bagasi. Jika memang nanti bisa masuk ke kabin, alhamdulillah. Tetapi memang kalau harus masuk ke bagasi, berarti kita sudah siap ya Bu ya. Tidak ada baterai, tidak ada lain-lain yang dilarang masuk ke bagasi gitu ya Bu ya. Kemudian untuk record Ibu ini karena nanti ukuran videonya terlalu besar, mungkin tidak bisa saya share untuk rekamannya. Paling nanti untuk materi PowerPoint-nya akan saya sampaikan di dalam grup ya Bu ya, nanti bisa dibaca ulang kembali. Kemudian ukuran tas kabin maksimal ukuran berapa? Ukuran tas kabin itu biasanya untuk koper itu maksimal itu 18 inch sampai 20 inch ya Bu ya. Untuk boleh pakai koper kecil, boleh, yang penting maksimal ukuran koper kabinnya itu maksimal 20 inch. Lebih disukai lagi jika 18 inch ya Bu ya. Karena 20 inch kadang itu mepet ke koper bagasi gitu. Jadi nanti dianggapnya koper bagasi harus masuk ke bagasi gitu. Untuk tas, jika memang
kabinnya mau dalam bentuk tas, tolong jangan terlalu besar aja ya Bu ya, seperti tas backpack aja. Ini dari Ibu Kotrunada. Assalamualaikum. Kalau mengacu ke itinerary, insya Allah kita sampai jam subuh. Itu waktu Mekah atau masih waktu Indonesia ya Mbak? Kalau waktu Indonesia, kemungkinan di sana masih jam 12. Kita itu nanti akan tiba waktu subuh Arab Saudi ya Bu ya. Kita nanti kemungkinan sholat subuhnya itu kita di perjalanan, tidak di bandara, karena nanti kadang di bandara itu tidak crowded banget, kita akan diusir oleh petugas. Nanti kita sholat subuhnya di perjalanan menuju ke Mekah. Jadi ini 325 ini adalah waktu Mekah ya Bu ya. Nanti kita sampai di Mekah itu, sampai di hotel Mekah biasanya waktu sarapan pagi. Nanti pelaksanaan umrohnya setelah sarapan pagi, baru kita sama-sama menuju Masjidil Haram. Biasanya nanti kita sepakati antara jam 8 pagi atau jam 9 pagi kita memulai untuk umrohnya. Untuk membeli tambahan air zam-zam. Untuk air zam-zam itu yang diberikan oleh travel itu 5 liter ya Bu ya. Untuk tambahan lagi kita tidak diperkenankan untuk masuk ke bagasi karena masing-masing hanya diberikan jatah satu zam-zam yang 5 liter. Jadi kalau Bapak Ibu nanti bawa zam-zam juga masuk ke bagasi dalam bentuk kotak itu, tetap nanti sampai Indonesia tidak akan keluar Bu. Nanti akan tetap zam-zam yang akan keluar itu sesuai data manifest. Jika memang 45 orang, maka zam-zam yang akan keluar 45 orang. Tapi jika memang Ibu ingin membawa zam-zam tambahan, paling ke botol-botol kecil aja ya Bu ya, tidak usah terlalu banyak, 4 atau 5 botol kecil maksimal. Itu di wrapping, dikasih di lakban, dipastikan tidak bocor, dimasukkan di dalam koper. Tetapi kalau misalkan membeli zam-zam tambahan yang besar, yang 5 liter, itu sangat tidak dimungkinkan ya Bu ya. Berarti tas gendong aman ya Mbak Des dibawa ke kabin. Tas gendongnya yang kecil aja ya Bu ya, tas gendongnya yang kecil aja, jangan yang besar. Itu untuk kita membawa makanan aja seperti kayak biskuit, roti, power bank, untuk barang-barang seperti itu. Karena jaket kan nanti kita akan dikasih dari Ventur ya pada saat di bandara, jadi tidak usah membawa jaket untuk di perjalanan, jaketnya nanti memakai jaket LCU. Ini Teh Devi punten, sholat isya oke. Okay. Gunting dan lain-lain benda tajam masuk ke koper mana? Untuk benda tajam masuk ke koper besar ya Bu ya. Benda tajam wajib ke koper besar ya Bu ya. Benda tajam wajib ke koper besar. Kemudian tas kabin pesawat dimasukkan pas kapan ya Kak? Bukannya bagasi beda jalur dengan tas kabin yang kita bawa. Jadi Bu, gini prosesnya itu pada saat kita masuk ke titik kumpul sudah ada tim handling. Nanti kita mengumpulkan koper besar dan koper kecil. Nanti biasanya tim handling akan informasikan koper kecil sebagian harus masuk ke bagasi. Nah itu untuk ibu-ibu dipersiapkan untuk ditaruh juga di tim handling. Kadang ada juga nanti pada saat kita proses profiling, pada saat pembagian tiket ataupun nanti foto bersama di counter check-in, nanti petugasnya akan minta juga koper kecil masuk ke bagasi. Nanti biasanya di situ. Nah, kalau misalkan nanti kita lolos masuk ke kabin, kita bawa ke dalam, nanti akan ada pemeriksaan juga di pintu pesawat. Nah, di situ jika memang nanti space kabinnya full, tetap akan masuk ke bagasi juga gitu. Nanti pokoknya Bu, kita siapkan dulu yang ibu-ibunya, koper kabin dipersiapkan untuk masuk ke bagasi. Nah, terlepas nanti masuk ke bagasi atau ke kabin, itu nanti lihat kondisi ya Bu ya. Yang penting di koper kabin itu tidak ada power bank-nya. Jadi ketika nanti diminta untuk bagasi, kita ya aman saja, tidak berasa kurusuk langsung buka, langsung ambil, langsung bongkar gitu. Jadi memang sudah dipersiapkan untuk masuk ke bagasi. Nanti fleksibel di sananya apakah masuk bagasi atau kabin, tergantung pihak maskapainya meminta seperti apa ya Bu ya. Di aplikasi meminta kursi roda atau tidak. Nah kalau kita bawa sendiri apakah bisa memang. Nah Bapak Ibu ini di aplikasi apa ya Bu ya? Ini aplikasi Nusuk ya mungkin ya. Di aplikasi Nusuk ini maksudnya kan nanti akan ada jalur kursi roda dan jalur yang non kursi roda itu berbeda. Jika Bapak Ibu nanti klik kursi roda, maka nanti Bapak Ibu daftarnya di antrian kursi roda. Kursi rodanya itu biasanya kita bawa sendiri Bu. Kalau kita mengandalkan dari masjid itu kadang ada, kadang juga enggak, itu rebutan.
Jadi seluruh jamaah di Masjid Nabawi itu rebutan untuk kursi roda. Hotel juga kadang itu tidak tersedia juga. Jadi kalau memang dibutuhkan untuk jamaah memakai kursi roda, silahkan dibawa dari Indonesia, kursi roda yang kecil, yang lipat aja. Jadi nanti ke Raudhohnya itu bisa lewat jalur kursi roda, Bu. Maksudnya seperti itu. Jadi tidak disediakan dari pihak uh, Raudhohnya atau masjidnya. Gitu ya, Bu ya. Pas berangkat wajib pakai hitam. Betul Pak, pas berangkat kita wajib pakai hitam ya Pak ya untuk keseragaman. Nanti juga kan kita memakai agar matching juga jaket kita, jaketnya hitam, jaket LCU, jadi kita seragamnya hitam-hitam ya Pak ya. Boleh kok baju koko, boleh kaos polo yang ada berkerahnya, kaos berkerah, ataupun kemeja juga boleh. Untuk ibu-ibu wajib gamis dan kerudung atau bergonya berwarna hitam juga. Itu saja Bapak Ibu pertanyaannya. Nah, untuk bawa kursi roda, untuk Ibu Putri ini sudah confirm ke saya membawa kursi roda. Ini kursi rodanya masuk ke bagasi Bu. Nanti kursi rodanya harus kursi roda lipat yang kecil. Pada saat di titik kumpul ada tim handling, diserahkan juga kursi rodanya ke tim handling. Kursi rodanya tolong difoto dulu dari segala sisi. Itu untuk menandakan kursi roda kita warna apa, coraknya seperti apa, motifnya seperti apa. Jadi kalau nanti tidak keluar, kita bisa ngeklaim dengan ciri-ciri foto yang kita tunjukkan nanti. Kemudian, Bapak Ibu, untuk kursi roda ini wajib masuk ke bagasi karena sudah tidak dimungkinkan karena nanti pesawat kita pesawat kecil, Bu. Kemungkinan sangat besar sekali masuk ke bagasi. Nanti koper ini akan di-wrapping, Bu, oleh tim handling. Nanti tolong disiapkan saja. Biasanya biaya wrappingnya itu sekitar 150.000 atau 200.000 bisa Ibu Putri serahkan saja ke tim handling, nanti di-wrappingkan oleh tim handling gitu. Nanti bertemu lagi kursi roda itu di Bandara Jeddah. Di Bandara Mumbai, jika nanti membutuhkan kursi roda, biasanya nanti kami akan daftarkan kursi rodanya ketika transit di Mumbai itu, di pintu pesawat Bapak Ibu keluar, yang membutuhkan kursi roda sudah ready kursi roda beserta pendorongnya di Bandara Mumbai gitu ya Bu ya. Nanti kursi rodanya wajib masuk bagasi gitu. Kemudian dari Ibu Farida Salam, Ibu kumpul 10.50 sampai take off teman-teman mana sih ya? Aku kan depan makan. Betul Bu. Untuk nanti kita kan kumpul 10.50, insya Allah nanti kita akan dapat makan siang di launch tersebut. Kemudian bekalnya itu ini berbeda lagi. Bekalnya itu akan diberikan dalam bentuk goodie bag. Insya Allah meal box itu satu kali makanan berat. Ada snacknya juga seperti snack kecil saja. Kemudian minuman juga secukupnya gitu di dalam goodie bag. Itu diberikan pada saat kita akan menuju ke counter check-in gitu. Pada saat berpisah nanti kita masuk ke dalam gate keberangkatan, kita akan diberikan goodie bag tersebut untuk bekal kita makan di pesawat. Kemudian di Mumbai wudhunya gimana? Kalau di Mumbai Pak, kemungkinan karena kita waktunya nanti kejar-kejaran, kita sholatnya kemungkinan besar nanti kita akan jamak takdim atau jamak takhir di dalam pesawat ya Pak ya. Kalau memang waktunya nanti memang memungkinkan, nanti insya Allah kalau bisa sholat di musola di Bandara Mumbai, insya Allah alhamdulillah gitu. Tapi kalau kemungkinan besar sih kita nanti akan waktunya kejar-kejaran sekali Pak di Bandara Mumbai ini karena pemeriksaannya sangat ketat, sangat lelet, sangat ribet dan sangat membutuhkan kesabaran. Jadi begitu selesai pemeriksaan kita langsung lari lagi ke gate selanjutnya, langsung di dalam pesawat, gitu. Langsung masuk ke pesawat. Nah kita nanti sholatnya maghrib isya kemungkinan besar di jamak takhir di dalam pesawat gitu ya Pak ya untuk Bapak Sumargono. Bapak Ibu ada tambahan lain untuk pertanyaannya? Atau jika ada yang mau menyampaikan pertanyaan secara langsung boleh bisa raise hand. Jika memang tidak, saya izin mungkin tutup saja Bapak Ibu, kita lanjut ngobrolnya, pertanyaannya di dalam grup ya Bu ya. Karena ini sudah malam juga, biar Bapak Ibu semuanya fokus untuk istirahat dan packing. Jika tidak ada, baik. Bapak admin boleh tolong dibantu untuk foto bersama Pak, dipandu. Bapak Ibu mohon izin untuk kameranya diaktifkan dulu ya. Kita akan foto bersama dulu untuk dokumentasi. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengaktifkan kameranya.
Masya Allah, Bapak Ibu, inilah teman-teman kita satu kloter nanti. Insya Allah nanti kita menjadi satu keluarga ya Bu ya, Ibu Farida ya. Nanti kita satu keluarga, kita sama-sama selama 14 hari. Masya Allah, kita lama banget di sana. Insya Allah kita nanti hmm, kenyang lah di sana ibadahnya ya Bu ya. Ini kita keluarga kita bersama nih. Mulai saat ini dan seterusnya kita menjadi keluarga ya Bu ya. Mohon dilihat lagi foto-fotonya. Oke, Bapak, mohon dibantu, Pak, untuk dihitung, dipandu untuk fotonya. Bapak Ibu Sebentar. mohon tangannya V ya, Bu ya. Bapak, maaf, kita L, Pak. Karena kita LCU, tangannya seperti ini ya, Pak ya. LCU seperti ini ya. Baik, tidak V ya. Oke. Sebentar untuk slide pertama dulu, tahan dulu. Baik, Satu, dua, tiga. Sebentar. Sebentar, Bapak Ibu. sudah, Pak, untuk slide kedua. Sebentar. Untuk slide kedua. Satu, dua, tiga. Sudah cukup, Pak? Cukup, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Alhamdulillah atas kesediaan waktunya. Kita lanjut ngobrol di grup ya, Bu ya. Baik, saya izin membaca doa untuk kita tutup saja. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.